warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Hanabila. Saya dari kelas Interpersonal and Presentation Skill B4 dengan NIM B93218159. Sini saya akan menjelaskan beberapa teknik-teknik dari presentasi. Nah, adanya video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Interpersonal and Presentation Skill. Pasti sudah tidak asing lagi dong bagi kalian apa itu presentasi. Presentasi sendiri yaitu suatu bentuk kegiatan berbicara di hadapan banyak orang atau di hadapan umum, atau bisa juga disebut dengan suatu bentuk komunikasi. Nah, untuk tercapainya suatu presentasi yang sukses, kita harus mengetahui beberapa teknik-teknik dari presentasi. Dari beberapa teknik presentasi tersebut, adapun yang pertama yaitu singkat, padat, dan jelas. Sebelum melakukan presentasi, kita harus menyiapkan materi seringkas mungkin, membuat PowerPoint semenarik mungkin, dan juga menguasai materi. Semakin singkat, padat, dan jelas presentasi yang kita bawakan, maka audiens tidak akan merasa bosan dan semakin semangat mendengarkan presentasi yang akan kita sampaikan. Yang kedua, jaga tempo bicara. Untuk mempersingkat waktu presentasi bukan berarti kita harus berbicara dengan cepat, karena itu dapat mengakibatkan materi yang kita sampaikan tidak dapat tersampaikan secara jelas kepada audiens. Nah, tempo bicara yang normal itu 120 kata per menit. Maka usahakan kita menjaga tempo bicara di rentang 100 sampai 130 kata per menit. Yang ketiga, perhatikan intonasi. Tidak hanya tempo bicara, nada dan intonasi juga perlu diperhatikan loh, karena intonasi suara tertentu dapat mempengaruhi audiens untuk lebih tertarik dengan kita atau dengan materi yang akan kita sampaikan. Yang keempat, gunakan clue card jika diperlukan. Jangan pernah membawa clue card dengan isi materi secara keseluruhan. Yang ada, kalian akan menyusahkan diri sendiri. Nah, clue card sendiri tidak selalu diperlukan. Jika memang diperlukan, maka tulis kata kunci yang terpenting dalam tiap-tiap poin yang akan disampaikan saja. Yang kelima, jangan fokuskan pandangan ke satu titik. Saat melakukan presentasi, sebarkan pandangan ke sekeliling ruangan. Jangan terfokuskan pada satu titik saja atau memberikan pandangan kosong ke pojok ruangan. Nah, sejajarkan pandangan dengan puncak kepala audiens. Yang keenam, pancing reaksi audiens. Presentasi yang baik rasanya gak afdol jika tidak mendapatkan reaksi dari para audiens. Nah, reaksi tersebut dapat kalian peroleh tergantung dengan bagaimana cara kalian membawakan presentasi tersebut. Apakah kalian membosankan atau malah membuat audiens semakin bersemangat? Nah, agar lebih menarik, kalian boleh memancing reaksi audiens ke arah yang positif. Misalnya, ketika presentasi mulai terasa datar, kalian boleh melemparkan lelucon atau cerita pribadi yang masih berhubungan dengan materi yang kalian sampaikan. Kalian juga perlu memperhatikan bahasa tubuh dari para audiens. Apakah audiens sudah mulai merasa bosan atau sudah paham dengan apa yang kalian sampaikan? Selanjutnya, saya akan memberikan contoh bagaimana pembukaan dalam presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Hanabila dari program studi bimbingan konseling Islam. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema public speaking dan teknik presentasi. Pada saat presentasi berlangsung, audiens diharapkan memfokuskan terhadap presentasi yang saya sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, Anda dapat menanyakan kepada saya pada akhir presentasi. Dan sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Sekian penjelasan tentang teknik-teknik presentasi dan contoh pembukaan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.